ansos gitu, kayak susah bergaul. Dari TK aku selalu nangis, aku pengen pulang, mau nangis mau pengen pulang. Tapi kalau ditanya sama guru TK aja, siapa yang mau nyanyi? Terus nangisnya berhenti, terus aku nyanyi sendiri, terus aku balik duduk lagi, nangis lagi. Gitu. Banyak banget, mungkin cerita rakyat tuh cerita zaman dulu di mana dunia tuh point of view masih beda gitu loh, Kak. Kalau hari ini tuh dunia lebih nggak black and white kayaknya. Kayak nggak ada orang yang sepenuhnya jahat, ada orang yang sepenuhnya baik. Lebih ke ibuku bete banget tiba-tiba dia hamil aku karena dia lagi kurusan katanya waktu itu. Iya hamil. Perempuan tuh harusnya, menurutku harusnya bangga bahwa kita perempuan. Perempuan itu pengen toleransinya jauh karena kita ada melahirkan, adalah kita pengen toleransinya jauh. Hai, selamat datang di Ballet Talks. Kita akan bersama-sama berbagi tentang aneka sudut pandang, aneka sudut pikir, dan aneka sudut rasa. Dan hari ini kita ketemu dengan seorang narasumber seru, Ara Aji Siwi. Hai, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Makasih, Kak. Penari, penyanyi, sutradara, koreografer, penulis naskah. Rame banget itu. Selamat datang, Ara. Kayak maruk ya tadi. Seru banget. Nah, itu kan itu pasti nggak barengan dong ya, semua profesi itu ya. Jadi mulainya dari penari kalau profesional. Profesional, oh. Tapi les nyanyi dulu. Oh gitu. Nyanyi. Oke. Ini sebelum kita masuk ke area situ, gue tertarik soal bagaimana Ara tumbuh. Gimana? Tumbuh kayak tanaman. Iya. Nah, kan Ara kan lahir, besar, dan tumbuh di area yang di lingkungan yang sangat art banget lah, seni ya. Iya. Ayah ibu seni. Terus Ara bungsu dari 4 bersaudara juga dibesarkan dengan cara yang sama. Iya. Seni. Waktu masih kecil, itu apa sih hal yang paling menyenangkan yang berhubungan dengan kesenian? Diperkenalkannya dengan cara apa sih waktu itu? Kalau waktu kecil tuh, jadi di rumahku asrama 30 penari. Terus nggak jalan dikit, dalam rumahku juga tuh studio nari. Nah, aku tuh selalu nonton penari-penari senior-senior aku lah ya. Sekarang tuh kayak kelas balet tiap hari. Jadi aku nonton terus gitu. Terus nggak tahu, kayak aneh gitu. Karena nggak ada anak kecil kan kelas balet gitu-gitu tiap hari. Nggak ada anak kecil yang suka nonton kelas balet. Jadi bapakku udah ngerasa itu aneh. Jadi mungkin kayak gitu kali, kayak aku udah seneng lihat orang latihan dari kecil gitu. Jadi aku kayak, dan aku dulu waktu kecil aku kayak gambar. Jadi bapakku tuh punya kursi khusus bapakku. Aku waktu kecil gambar aku yang duduk di situ. Narsis banget. Tapi pokoknya aku duduk di situ. Aku nggak tahu aku mau jadi sutradara atau enggak. Tapi kayak mungkin udah impian aku dari kecil untuk kayak berkarya melalui kesenian panggung, kesenian tari juga kali ya gitu dari kecil. Tapi aku juga dari kecil tuh kayak ansos gitu, kayak susah bergaul. Dari TK aku selalu nangis, aku pengen pulang, mau nangis mau pengen pulang. Jadi kayak nangis histeris gitu, kayak mau pulang. Tapi ini aku denger dari cerita ya, aku nggak sadar. Tapi kalau ditanya sama guru TK aja, siapa yang mau nyanyi? Terus nangisnya berhenti, terus aku nyanyi sendiri, terus aku balik duduk lagi, nangis lagi. Gitu. Jadi aku udah kayak ngerasa, oh ini kayak emang udah di darah aku kali ya, gitu. Oke, artinya jadi ngerasanya bahwa yang namanya nyanyi pada waktu itu tempat pelarian yang paling aman ya? Iya. Apa sih yang dirasain waktu itu? Atau, kalau masih ingat ya? Pada saat nyanyi itu apa sih yang dirasain? Aku tuh ngerasa kalau aku nyanyi aku bisa kayak semacam terbang kayak nggak ada di dunia ini gitu. Kayak terbang aja gitu. Terus udah habis itu gitu. Nah itu yang kayak aku happy banget sih. Artinya semua orang jadi terlihat lenyap ya? Semua orang terlihat terbang bersama aku. Oh gitu? Iya. Oh. Tapi kan kalau kita terbang kayak berasa bebas gitu ya. Itu aja sih. Begitu jejak tanah langsung. Kok jadi banyak tekanan? Jadi banyak tekanan lagi. Iya. Gimana hubungan sama 3 kakak itu pada saat masih bertumbuh bersama itu? Oh, jadi aku tuh kakakku bedanya 4, yang paling dekat sama aku bedanya 4 tahun. Tapi mereka saling dekat, jadi mereka lahir tahun 93, 95, 96, aku 2000, jadi aku kayak agak jauh sendiri. Dulu waktu aku dibesarin tuh orang tua aku masih belum terlalu sibuk, jadi Eki, ya asrama penari aku tuh
dibuat tahun 96, jadi masih baru. Jadi mereka tuh masih dibesarkan sama orang tuaku lah gitu. Aku tuh 2000, kayaknya Eki juga udah mulai banyak job atau apa, jadi orang tuaku udah banyak kerjaan. Jadi aku sama babysitter. Nah, babysitterku tuh agak aneh Kak. Jadi kayak aku memang kayak diajarin bahasa Inggris setiap hari dari 0 sampai 5 tahun aku diajarin bahasa Inggris, diajarin matematika. Jadi aku nggak usah sekolah, aku udah ngerti. Tapi aku dikunciin dalam kamar gitu. Kenapa? Jadi dia kayak agak-agak kayaknya. Jadi kayak aku dikunciin dalam kamar, terus kepada orang luar dibilang Ara nggak mau ketemu kalian. Ngomong ke aku, nggak, mereka nggak mau main sama kamu gitu. Termasuk kakak-kakakku. Jadi kayak aku nggak terlalu, waktu tumbuh aku nggak bisa dekat sama kakak-kakakku karena kayak babysitterku bilang ngapain bergaul, Ara nggak mau bergaul sama kalian. Tapi aku denger ya mereka nggak mau bergaul sama aku gitu. Oh, kayak dipisahkan gitu ya? Kayak dipisahkan karena kayak babysitter nggak punya anak atau apa, dia maunya aku jadi kayak anaknya dia gitu atau apalah, aku nggak tahu ya dia gimana. Tapi jadi emang growing up agak jauh gitu. Tapi untung ya justru baru-baru ini sih kayak udah mulai 17-18 tahun kan kita sama-sama nari, sama-sama apa, jadinya ya deketnya di situ gitu. Apa yang paling mengesankan dari kakak-kakak? Dari 4 bersaudara berarti kan yang berkesenian 2 ya. Jadi Dua. bertiga ya yang berkesenian. Nah, apa yang paling berinteraksi, apa yang paling menyenangkan gitu dengan kakak-kakak itu? Kalau yang kedua yang cewek sama-sama penari, sama-sama berkecimpung di dunia musikal. Kalau yang ketiga yang cowok kan dia DJ. Nah mungkin bedanya yang kedua yang cewek itu sangat nurut. Jadi apapun bapakku ngomong ikut. Kalau yang satu makanya mungkin dia juga nggak mau jadi penari, dia pokoknya nggak mau nurut orangnya. Kayak dia bebas, dia punya ini. Nah aku tuh belajar dari kakakku yang perempuan adalah kalau kita mau jadi seniman yang bagus itu butuh disiplin supaya kita bisa mencapai A, B, C gitu. Tapi aku belajar dari kakakku yang cowok adalah kalau kita bebas dalam berkesenian, kalau kita turutin apa yang kita mau dari dasar hati kita bisa bikin karya-karya yang bagus gitu. Oh. Yang bener-bener kayak, oh ini lo banget nih gitu. Tiap kali aku bikin musik tuh kayak, oh ini dia banget sih gitu. Oh, langsung terasa ya? Langsung terasa kayak ini otentik dia, tapi emang dia tuh kurang disiplin. Jadi kayak kadang-kadang kayak namanya Rak, tolong bikinin musik ini dong, kayak dia nggak mau beliin 2 slop dulu, dia bilang gitu kayak ribet pokoknya. Kalau yang cewek nggak ribet, apapun mau bantu baik apa segala. Tapi kalau ayo Nala namanya, ayo nari improvisasi, dia bingung tuh ketar-ketir. Jadi mungkin kalau bisa cari balance di tengah-tengahnya itu jadi pengalaman menyenangkan. Tapi aku beberapa kali nyanyi juga, Raka yang bikin musik, dan aku sering banget nari berdua sama Nala. Sering banget sampai sekarang kita main musikal berdua. Pernah jadi kakak adik, pernah jadi sahabat yang akhirnya musuhan, pernah jadi ibu anak juga pernah. Jadi kayak kalau Nala udah lebih berasa partner lah. Kalau Raka dia punya dunia sendiri, tapi aku belajar baik dari dia gitu. Nah, temuan setelah dapat pengaruh cukup banyak dan berinteraksi segini lama lah kira-kira dengan kakak-kakak. Ara dapat temuan apa sih yang gue banget nih gitu dari proses berkesenian ini? Aku kalau gue banget tuh, aku sebenarnya mungkin masih nyari banget sih, karena aku nggak mau kayak ada beberapa seniman yang aku tahu yang umurnya mungkin nggak jauh beda dari aku dan udah kayak ini gue banget nih, terus kayak membatasi diri kayak gue tuh orangnya gini, gue tuh sukanya seni yang kayak gini, terus kayak aku ngerasa seni lo jadi terbatas gitu. Oh. Nah itu yang aku nggak mau, tapi aku tuh aku menyadari bahwa kalau misalnya aku berperan sebagai peran yang antagonis itu biasanya orang lebih suka gitu. Kayak yang lebih rebel itu yang lebih suka, yang lebih kayak nggak konvensional gitu. Itu mungkin kayak, tapi ternyata relate sama banyak orang gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak mencoba jadi representatif penonton atau orang-orang yang biasanya ngerasa mungkin kalau tahu ceritanya dulu Cinderella, mereka tidak merasa seperti Cinderella, tapi ternyata mereka merasa seperti kayak kakak-kakak tirinya Cinderella yang ternyata juga bisa jadi keren juga loh gitu. Kayak gitu-gitu yang aku ngerasa kayaknya itu tugas aku sebagai performer gitu. Pada saat memerankan hal-hal yang antagonis atau yang rebel itu, apa yang Ara rasain atau pada saat proses belajarnya atau proses risetnya yang didigging di pengkarakterannya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Sehingga membuat kelihatan jadi ih keren nih gitu, orang ngeliatnya jadi keren gitu. Selalu kayak jangan gini, ini jahat nih gitu. Ini antagonis susah nih gitu. Langsung kayak gini aja,
Coba aja bayangin kamu ada di posisi dia gitu. Kayak misalnya Purbararang Purbasari gitu, ada kompetisi kecantikan, dia kalah cantik sama adiknya, terus adiknya yang dapat kerajaan, kan itu sebenarnya nggak masuk akal gitu. Loh, kenapa kecantikan jadinya dapat kerajaan gitu? Dan kenapa adiknya dapat kerajaan? Nah kayak gitu, coba kamu ada di posisi dia dan coba kamu berani untuk kayak di dalam posisi itu kamu menyuarakan opini kamu gitu. Banyak banget mungkin cerita rakyat tuh cerita zaman dulu di mana dunia tuh point of view masih beda gitu loh Kak. Jadi kayak banyak banget kayak villain-villain yang dikenal di cerita rakyat, di cerita zaman dulu tuh yang kayak sekarang tuh kalau kita di POV modern kita pasti apa ya sudut pandangnya berbeda gitu. Apa yang paling terasa bedanya? Yang cerita jadi kan Ara banyak ngangkat kayak misalnya beberapa cerita-cerita rakyat yang kayak apa calon arang Iya. gitu kan, terus kayak Purbararang dan seperti itu. Apa ya POV apa yang ini lebih yang terasa beda dengan POV hari ini? Kalau hari ini tuh dunia lebih nggak black and white kayaknya. Kayak nggak ada orang yang sepenuhnya jahat, ada orang yang sepenuhnya baik. Orang jahat pasti ada motivasi baik, orang baik pasti ada, nggak ada dunia yang hitam putih lah gitu. Jadi kita coba lihat kayak orang nggak gini caranya, lihat orang nggak ngejudge dulu gitu. Itu yang aku ngerasa penting gitu. Coba ngertiin lebih dalam gitu. Menurut aku sih itu yang beda. Ya. Artinya sementara kalau cerita rakyat itu kan hitam putih banget semua. Kalau baik jahat gitu. Padahal di antara yang baik juga kan sebetulnya ada sisi yang nggak adilnya misalnya kan. Iya. Oke. Atau misalnya ya Purbasari gitu, dia membiarkan aja kakaknya diperlakukan kayak gitu. Dia nggak bilang dari awal ke bapaknya gitu untuk kayak, wah ini kan nggak adil gitu. Maksudnya aku mendapat kerajaan ini tidak secara adil gitu. Dia juga nggak bilang gitu. Sebenarnya dia iya aja dia mau gitu dapat kerajaan yang dia cantik itu kan bukan suatu hal yang baik gitu. Bukan suatu hal yang fair lah kira-kira. Yang fair iya. Ya mungkin pada waktu dulu lebih gampang kali ya ngelihat kayak baik itu direpresentasi dengan bentuk yang bagus. Dengan kecantikan, ketampanan itu representasi baik. Jadi kalau jahat tuh udah pasti jelek gitu kan. Untuk menggampangkan, tapi itu nah apakah itu diadaptasi pada saat dibikin hari ini? Maksudnya secara fisik gitu ya? Enggak juga, justru enggak sih kayaknya. Kita enggak kayak wah Purbararang bener-bener buruk rupa gitu kayak enggak justru menurut aku karena aku ngerasa aktualitasnya nggak mungkin gitu. Kalau adiknya bisa cantik banget nggak mungkin kakaknya buruk rupa kan. Sebenarnya kalau kita lihat nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Ratna Manggali gitu, ibunya calon arang. Ratna Manggali garis tercantik satu desa. Masa ibunya buruk rupa? Nggak mungkin gitu. Menurut aku pasti bahwa itu terjadi di zaman dulu penceritaan gitu itu yang menurut aku nggak masuk akal. Itu yang trying hard untuk bikin jadinya black and white gitu. Oh ya itu memang usaha untuk membuat terlihat extremely beda gitu kan ya. Oke. Menurutku. Kan setelah Eki Dance Company itu mulai tahun 96 ketika kelahiran kakak yang terakhir yang nomor 3 ya. Iya. Kemudian 4 tahun kemudian baru Ara lahir. Dalam keadaan bapak ibu sudah sibuk. Lebih ke ibuku bete banget tiba-tiba dia hamil aku karena dia lagi kurusan katanya waktu itu. Dia hamil Ara, dia bete pokoknya dia gitu. Oke. Nah, kan sibuk tapi kan bukan berarti tidak berkomunikasi atau bukan berarti tidak ada intensitas dalam mendidik gitu loh. Iya, kan? Benar. Apa yang paling berkesan dari cara ibu mendidikmu? Kalau ibuku, jadi ibuku tuh juga adalah ketua umum Majelis Agama Buddha. Dan dia tiap bulan tuh dulu pasti kayak seminggu ke desa mana gitu. Jadi kayak jarang di rumah. Dan mungkin yang aku cerita soal babysitter tadi gitu, dia ngerasa setelah babysitter itu pergi, dia ngerasa dia perlu mendekatkan diri ke aku dan dia lihat aku tuh orangnya kurang sosial dan lain-lain, jadi dia selalu ngajak aku ke desa. Jadi dulu aku sekolah teman-temanku tiap liburan ke tempat yang bersalju, ke apa-apa. Aduh bang kayak aku mau dong ke sana. Aduh bang, kalau orang ke Eropa mah udah biasa. Tapi tanya teman-teman kamu, mereka pernah nggak ke desa Wonomulyo? Nggak pernah. Mereka pernah nggak ke desa ini, desa itu? Nggak pernah. Berarti siapa yang lebih keren? Aku. Jadi kayak ya udah aku keliling-keliling desa gitu. Sama ibuku itu bonding sih.
Oh, itu bonding banget tuh, karena setiap minggu itu ya pergi ke. Ya sebulan 2 kali gitu. Oh, oke. Nah, pada saat lagi di desa itu apa sih yang kesan yang terasa sama Ara pada saat berinteraksi di sana? eh kes Mungkin aku waktu itu masih kecil ya, tapi maksudnya aku ngerasa kayak hidup yang lebih nyantai, yang lebih slow living itu kayak sangat menyenangkan gitu. Aku ngerasa kayak apa aja bisa diketawain, maksudnya bukan diketawain ya, bisa ketawa bareng, bisa ngobrol, bisa ngopi, gitu. Kayak aku ngerasa itu sangat menyenangkan gitu. Oke. Apa kesan terkuatmu soal ibu? eh Ibu ya, terus kesan terkuatku soal ibu adalah, oh dia tuh menurut aku orang yang paling kayak bisa sayang orang gitu. Dan aku ngerasa ini suatu hal yang aku harus bisa, dia tuh sangat bisa lihat potensi orang gitu. Dan itu aku ngerasa kayak itu nggak banyak orang punya dan nggak banyak orang bisa gitu. Kayak misalnya kita udah lihat satu orang, aduh misalnya kalau dia hidupnya kayak gini, misalnya dia pinjol, misalnya dia apa-apa, tapi dia nggak, dia tuh sebenarnya dia bisa ini, ayo kita ajak dia untuk dia bisa mencapai titik ini gitu. Nah, kita lihat dia bisanya apa dan cara ngajaknya gimana tuh susah banget, dan ibuku tuh bisa gitu. Menurutku itu adalah menurut aku sifat ketua yang sangat baik sih, dan aku rasa ibuku punya itu. Oh, menarik ya, menarik. Nah, berarti kan karena pergi terus bagaimana ibu dan ayah itu berkolaborasi dalam mendidik kalian? Jadi kayaknya ya, aku dari kecil tuh jadinya dekat sama ibu, terus emang agak susah dekat sama ayah gitu. Bapak juga lebih sibuk berkarya apa segala gitu-gitu. Tapi di umur 13 tahun, nah aku tuh pubernya kayak cepet gitu. Jadi kayak aku badannya gede sendiri, terus aku jadi awkward gitu. Sehari bisa nabrak meja, nabrak kursi. Kayak berkali-kali sampai sekarang kelingkingku masih ungu gara-gara aku keseringan nabrak meja. Nah, Nabrak meja yang sama? iya, pokoknya aku sering banget yang kayak kelingking kaki kalau nabrak meja kan kayak sampai lemes gitu. Nah, itu jadi canggung, jadi lebih susah bergaul lagi gitu. Nah, ibuku bilang, "Oh, kamu sekarang belajar nari sama Bapak." Gitu. Jadi belajar nari berdua sama Bapak supaya aku nggak awkward. Nah, itu yang kayaknya jadinya bonding aku sama Bapak gitu. Apa hal yang menarik dan membuat Ara jatuh cinta sama Bapak? Eh, Banyak sih ya, tapi Bapak tuh selalu kayak melakukan segala hal dengan full of passion gitu. Nggak ada yang dia ngelakuin kayak ya udah aja gitu. Semuanya dia lakuin full of passion. Mungkin dia sering banget burn out gitu, tapi kayak aku ngerasa kayak, oh, dan Bapak kan udah meninggal ya 2023. Dia tuh selalu kayak make sure keluarganya aman gitu. Aku ngerasa itu adalah fungsi laki-laki yang paling yang paling, pokoknya itu kayak kalau aku mau ketemu suami suatu hari nanti, aku maunya kayak dia harus make sure keluarganya aman. Bahkan jadi dia tuh dulu ribet banget, pokoknya kita harus ada apar di rumah, apa tiap hari dia chat harus ada apar gitu kan, kayak buat apa sih gitu, kita semua ya udah ada aja. Terus setahun setelah dia meninggal, tiba-tiba ART aku pacaran sama orang yang gak jelas, pokoknya dia putus, terus pacar ART aku tuh marah, dia bakar rumah aku. Oh ya? Iya, dan rumah aku tuh sampingnya pom bensin. Terus? Terus ada apar. Terus aku merasa, gila ya Bapak, setahun setelah dia meninggal aja, dia make sure keluarganya aman. Aku ngerasa itu hebat gitu. Jadi memang sudah menyiapkan penjagaan paling mumpuni lah ya untuk memastikan keluarga aman. Iya. Oke. Artinya kan tadi Ara bilang bahwa dia adalah sebagai laki-laki sangat bertanggung jawab dan memastikan keluarganya aman. Itu kualitas seperti itu kemudian membuat Ara merasa, gue kalau punya suami harus kayak gitu. Kualitas apa lagi yang menurutmu perlu ada ketika nanti misalnya gue kalau nyari pacar harus yang kayak begitu ya, gitu ya. Susah ya? Susah nggak sih kalau mau nyari pacar ada checklistnya? Nggak tahu sih. Tapi kan seumur hidup kan checklistnya harus bener dong. Iya bener sih. Ya itu, dan juga aku ngerasa pokoknya bapakku sebelum meninggal dia bilang, aku kan grogi mau pentas gitu. Terus habis itu dia bilang, sini, dia panggil ke depan panggung. Waktu itu
ada 1.000 kursi penonton kosong gitu, terus kayak kamu teriak I'm here because I love you all gitu. Bahwa aku ada di sini karena aku cinta sama penonton gitu. Kadang-kadang kita sebagai performer tuh kayak jadinya ego gitu, gue mau kelihatan cakep, gue mau punya banyak fans, gue mau ini. Tapi sebenarnya itu salah. Kalau sebagai performer yang bagus tuh kita justru harus di sini karena kita buat penonton gitu. Nah aku ngerasa tujuan itu yang harus sama aku gitu. Bahwa kayak kalau aku ngerasa kalau nikah atau apa gitu kita harus satu tujuan kan. Dan aku nggak tahu sih aku harus nikah sama sesama seniman atau enggak, tapi yang penting tujuannya ya kita hidup buat baik orang, bukan buat diri sendiri gitu. Oke. Menarik. Artinya tadi soal bagaimana menjadi orang yang penyayang kan. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya ngomong di ini nih, di kompleks Eki Dance Company ya. Itu kan kompleks itu kan ada banyak penari. Iya. Di asramakan di situ dan setiap hari kumpul, setiap hari latihan. Iya. Rasa sayang apa yang diterapkan oleh Bapak Ibu dalam mengurus asrama ini gitu? Rasa sayang yang diterapkan, mungkin kayak ya kalau selain biaya ya maksudnya transport apa segala semuanya ditanggung dan makan apa segala tempat tinggal, tapi juga kayak kita sering banget sih, maksudnya kalau ada masalah kita kumpul meeting penari semua terus kita obrolin bareng. Terus abis itu misalnya ada penari baru di-assign kayak ada kakaknya yang untuk kayak cerita boleh misalnya sama penari yang lebih senior gitu-gitu sih. Jadi ada mentor kayak, gitu jadinya ya? Iya, ada mentoring gitu. Dan misalnya satu anak ya satu kakak gitu. Jadi kayak dia yang bertanggung jawab gitu. Nah itu penari-penarinya dari mana? Itu penarinya datang kah atau direkrut kah? Dari desa-desa. Oh oke. Yang tadi program yang ibu, ya itu biasanya aja juga kayak ada beberapa yang kayak mau jadi penari, ya udah datang. Dan mereka hidup, artinya ada uang saku atau semacam? Oke. Kalau pendidikan uang saku, zaman masa pendidikan kira-kira kayak 3 tahun pertama uang saku. Tapi kalau nggak ya gaji bulanan. Oke. Gaji bulanan, terus kalau ada project dapat fee. Oke. Itu itu umurnya paling muda berapa yang bergabung di situ? Beda-beda. Dulu tuh dari 15 tahun gitu. Aku sih masuk ke 13 tahun. Ada yang sambil kuliah juga bisa. Biasanya biaya kuliahnya juga dibiayain Eki gitu. Biaya sekolah aja juga dibiayain Eki. Oke. Menarik. Itu sekolahnya berarti di mana-mana itu ya berarti mereka? Kalau yang SMA biasanya ya dipilih Eki gitu. Nanti kalian kan biasanya dari daerah pindah ke sini. Kebanyakan dari daerah ya tapi itu ya? Iya kayaknya 80% dari daerah. Sampai sekarang ada yang udah 50 tahun gitu kan udah susah nari, tapi dia suka banget ngelukis. Jadi dikasih studio gitu sama ibuku. Dia boleh ngelukis setiap hari di sana. Oke. Berarti jadi bapak ibu itu jadi bapak ibunya semua orang tuh berarti ya? Kira-kira begitu ya? Iya. Karena kan kadang kalau misalnya penari, apalagi itu ada perempuan ada laki gitu kan. Kan mereka akan tumbuh dengan persoalan-persoalan yang beda kan. Nah itu kan perlu orang tua sebenarnya kan untuk itu. Selain ada mentornya juga, apakah bisa ngobrol sama bapak ibu misalnya? Iya bisa banget. Ya kalau mereka ada di sini pasti mereka masing-masing punya personal story sendiri ya. Waktu mereka lagi galau ngobrol sama bapak ngomong apa gitu. Tapi ya semuanya pasti kayak bapak tuh ada kantor, pasti kalau lagi galau kita kantor bapak gitu. Terutama bapak karena bapak kan yang koreografer dan bapak yang ngajar tiap hari ya. Jadi mungkin kayak kita lebih sering ngobrol sama bapak gitu. Nah kemudian ikutan pementasan, terus nari, terus dan menyanyi. Kenapa musikal? Musikal tuh sebenarnya aku nggak tahu. Kalau misalnya dulu kenapa ibu dan bapak pilih musikal, aku nggak tahu. Tapi sekarang kayaknya orang lebih suka lihat cerita gitu, lihat estetika, cepet bosennya. Karena kayaknya zaman sosmed gitu orang gampang bosen ya. Iya, maksudnya attention span udah makin 4 detik ya tadi kata. Attention span 4 detik. Kalau cuma estetika kayak misalnya pertunjukan kontemporer apa segala mungkin jauh lebih segmented gitu. Tapi orang tuh sangat suka cerita gitu. Kayak jadi kalau misalnya kita cuma nari doang susah untuk ke komersil gitu. Jadi kayaknya lebih ke arah ya musikal gitu. Musikal
Dan sekarang ada festival musikal Indonesia, sekarang ada apa Eki yang bikin kan itu? Iya, Ya. tapi tahun ini sebulan tuh bisa 3-4 musikal produksi di Jakarta. Jadi aku ngerasa musikal lagi Tumbuh ya. tumbuh. Apa yang kamu seneng gitu pada saat mementaskan musikal? Wah, aku seneng banget sih. Banyak banget. Dan aku ngerasa aku pernah jadi ibu-ibu yang tinggal di ceritanya ya tinggal di pinggiran Jakarta yang kehilangan anaknya gara-gara human trafficking, suka nangis-nangis di atas panggung. Gimana Ara kalau nggak jadi pemain musikal, gimana seorang Ara bisa merasakan perasaan seperti itu? Sayang sama anak sebegitunya gitu. Aku punya anak aja enggak. Aku jadi calon arang yang marah sampai berantem sama pendeta gara-gara anaknya disakiti sama pendeta. Aku merasa aku bisa merasakan perasaan-perasaan yang nggak akan aku bisa rasain kalau aku nggak jadi pemain gitu. Kenapa kamu bisa merasakan itu? Apa yang kamu lakukan untuk memahami peran itu? Aku merasa itu aku bersyukurnya aku sering jalan-jalan ke desa-desa. Karena aku, dan gak cuman ke desa ya, aku ke pelosok, misalnya aku ke pelosok Sumatera gitu, ke Kalimantan, pokoknya seluruh Indonesia. Jadi aku bisa lihat berbagai tipe orang gitu. Dan mereka kan kebetulan cerita banyak hal ke ibuku. Jadi kayak, oh orang bisa punya permasalahan ini ya, orang bisa, kenapa ya, kok dia bisa punya permasalahan. Jadi kayak udah dari kecil udah kayak ketemu berbagai macam orang gitu. Jadi kayak ketika misalnya jadi calon arang, misalnya jadi ibu-ibu atau segala, oh coba aja bayangin kayak misalnya kamu tinggal di tempat yang kamu pernah kesana juga kok gitu. Nah itu caranya sih gitu aja, gitu kalau aku ya. Oh, oke. Berapa lama sih biasanya proses buat dalemin peran yang kayak gitu? Tergantung, waktu itu aku kayak Dedes tuh setahun, tapi kadang-kadang juga 3-4 bulan gitu. Oke. Nah, ini sekarang kan udah banyak abis itu jadi pemain ya. Iya. Penari, penyanyi dan menyanyikannya. Terus jadi koreografer. Itu urutannya gitu nggak? Enggak. Enggak. Urutannya penyanyi, penari, aktor, sutradara, baru koreografer. Koreografer baru banget. Oh gitu. Kenapa sutradara? Itu karena bapakku meninggal. Aku udah bilang ke semua teman-temanku kayak banyak sekarang koreografer sutradara muda. Memang, Ra, kamu nggak mau jadi sutradara? Aku nggak mau jadi sutradara bisa sampai aku mati. Aku mau sampai, karena jadi performer aku rasa ada umurnya. Aku sampai umurku mentok dulu. Ini aku udah kira-kira ya peran udah makin terbatas. Nanti kalau aku udah berumur yang agak lebih tua, tuh baru aku mikir jadi sutradara. Aku maunya gitu. Terus bapakku meninggal. Terus aku memang beberapa kali jadi sutradara untuk kayak festival-festival, jadi film pendek gitu. Jadi kayak gara-gara itu bapakku meninggal, terus ya produser Eki udah abis ini arah sutradara. Di situ kayak aku takut banget aku nggak bisa main lagi karena dulu yang pilih aku jadi peran kan bapakku. Nah sekarang kalau aku jadi sutradara yang pilih aku siapa gitu. Aku nggak mau aku berhenti main gitu karena aku suka banget main musikal gitu, main jadi performer, jadi aktor gitu. Jadi aku awal jadi sutradara aku agak kayak depresi. Gitu. Iya, aku takut aku harus milih. Aku milih jadi sutradara atau menjadi, aku nggak mau. Aku pokoknya gitu deh. Tapi ternyata gara-gara Eki tuh mungkin ya rame banyak orang support systemnya oke gitu. Jadi aku bisa main dan juga jadi sutradara tanpa overwhelmed gitu. Oh. Jadi ya gitu. Itu kan jadi sutradara itu kan ya nggak mudah pasti ya. Dan itu kan perlu bisa ngelit. Iya kan? Ngelit dan yang di-lead itu kan umurnya juga beraneka rupa kan? Ada yang seangkatan bapakku iya. Makanya. Nah itu gimana caranya ngelit? Apa yang kamu lakukan untuk bisa ngelit itu? Jujur butuh waktu sih Kak. Karena awal-awal kayak takut banget salah, takut banget kayak bebannya gede banget gitu. Terus kayak tiap malam didatengin sama bapak di mimpi kayak, wah Ra kamu abis bapak meninggal hidupmu kacau gitu. Dia ngomong kayak gitu. Serius? Iya, terus aku kayak, gitu. Tapi semenjak Lutung Kasarung tiba-tiba viral. Jadi waktu pertama kali di pertunjukan di Eki kan ada dress rehearsal di studio gitu. Ibuku bilang kayak, ini show main-main banget gak sih? Gitu. Kayak kok cuma lucu-lucuan gak jelas kayak gini doang. Tapi itu berangkat dari keresahan aku terhadap Lutung Kasarung. Menurut aku Lutung Kasarung kalau kita baca di cerita rakyat tuh konyol ceritanya. Jadi kenapa nggak sekalian kita bikin konyol aja gitu waktu itu. Tapi waktu itu beberapa produser ngerasa kita terlalu main-main gitu.
ternyata penonton yang mungkin seumuran aku suka. Jadi semenjak aku jadi viral lumayan berjuta-juta views lah waktu itu. Nah, gara-gara keviralan itu aku ngerasa, oh mungkin aku adalah orang yang tepat untuk zaman sekarang gitu. Nah, semenjak itu, waktu itu mungkin di Lutung Kasar aku berani aja, nggak apa-apa Bu, kayak gini. Aku panggil ibuku Bu kan, nggak apa Bu, kayak gini. Kayaknya oke deh, aku bilang kayak gitu. Ya udah, Bu percaya. Ya udah, jadinya orang suka. Nah, semenjak Lutung Kasarung itu, aku baru percaya diri kayak, oh kayaknya aku bisa gitu. Untuk penonton seumuran aku. Oh iya, iya benar juga sih, karena kan sudut pandangnya sudut pandang kamu yang cocok dengan generasi yang sama kan. Iya. Kenapa milih Lutung Kasarung? Jujur Lutung Kasarung udah pernah dipentasin, waktu itu bapakku udah pernah jadi versi online gitu. Waktu pandemi tuh ada banyak musikal versi online. Terus kayak ada produser yang bilang, carilah cerita rakyat, bilang ke bapakku ya, carilah cerita rakyat yang dimana Ara Manala bisa main. Terus waktu itu, tapi nggak boleh bawang merah bawang putih ya, dibilang kayak gitu. Oh ya udah, yang KKD Purbasari Purwararang Lutung Kasarung. Terus dipentasin lumayan viral di waktu versi online di tahun 2020. Nah, waktu itu ayo kita bikin ini versi offline gitu. Oh, jadi emang udah ada Lutung Kasarung. Oh, oke. Apa yang paling menarik dari Lutung Kasarung? Karena ketidakadilan itu tadi. Karena ceritanya konyol banget ya. Ceritanya pokoknya kayak adu kecantikan untuk mendapat kerajaan. Menurut aku itu kayak, oh ini orang-orang necis gitu. Jadi kita bikin aja sekalian. Gimana sih orang zaman sekarang yang terobsesi sama kecantikan tuh kira-kira gimana orang-orangnya. Kita bikin aja jadi versi kerajaan gitu. Menarik dari bagaimana kamu melihat sebuah cerita dan terus nerjemahin itu ke dalam konteks hari ini kan berarti kan. Nah, selain orang tua yang berpengaruh dalam hidup Ara, siapa lagi orang yang paling berpengaruh? Siapa ya? Banyak gak sih Kak? Banyak banget gitu. Kayak dari mungkin kalau dari luar negeri kayak lihat kayak Quentin Tarantino, Woody Allen gitu, kayak kalau saudara-saudara favoritku aktor Angelina Jolie gitu, kayak banyak. Dan kayak lihat di Indonesia semakin banyak sutradara-sutradara perempuan yang bagus-bagus kayak Gina Esnur gitu-gitu, kayak atau Joko Anwar gitu, kayak gitu-gitu, kayak menurut aku banyak banget sih. Kalau orang yang ada di dekatmu, siapa yang paling berpengaruh baik secara nilai maupun apalah yang membuatmu ngerasa dia punya andil terhadap Ara yang sekarang? Oh, adalah namanya Alim Sudio. Dia berpengaruh banget karena dulu dia yang kayak ngajarin aku renang. Tapi maksudnya dulu dia bener-bener kayak om aku, kayak kalau ibuku capek, ibu kan selalu capek. Dia lah, Bu itu orang yang selalu mager. Nah, aku tuh mager aja keliling terus ya. Tapi dia kalau keliling dia tuh anak hotel banget. Nah, yang kemana-mana, pokoknya terus aku aktif. Pokoknya aku mau berenang, mau main paintball, mau apa. Itu Alim Sudio namanya Apang ini yang sekarang jadi penulis skrip nominasi FFI, dia keren banget. Nah, tapi sampai sekarang jadinya partner gitu. Kalau aku sutradara, dia produsernya, dan dia juga head manager aku lah gitu. Jadi kayak dia bareng-bareng nyari aku jadinya main film dan lain-lain tuh semuanya gara-gara dia. Apa yang ada nilai apa yang dikasih yang buat Ara mengesankan? Kalau Apang tuh ya, aku panggil dia Apang. Dia tuh nothing's impossible. Kayak kadang-kadang menurut aku dia kayak gila, bener-bener kayak baru pulang dari luar negeri, langsung dari airport, langsung meeting, langsung ini. Dia kayak bener-bener kayak segala hal tuh mungkin terjadi. Dan dia pernah, pokoknya aku lagi depresi banget soal di tahun baru ya. Aku lagi depresi banget, pokoknya tahun sebelumnya tuh aku gak pernah dapet job, gak pernah apa-apa. Terus dia bilang, dia cuma datengin aku kayak, don't worry Ra, this year's gonna be your year gitu. Terus aku kayak, alah itu omongan kosong gitu. Tapi ternyata bener, tahun itu dengan bantuan dia pastinya, aku dapat banyak tawaran kerjaan gitu. Jadi aku ngerasa dia tuh so positive thinking dan gak ada yang gak mungkin lah kalau sama dia. Apalagi jadi, dan kamu pun kan orangnya lompat-lompat ya kemana-mana ya. Aku mau gitu-gitu. Dan dia selalu ada gitu. Mendukung ambisi-ambisiku lah gitu. Oh, iya. Itu memang dia sangat berpengaruh banget dalam
hidupmu ya. Tadi kan sutradara, terus abis itu koreografer, terus penulis naskah. Nah, oh itu penulis naskah dulu, Oh, baru gitu? sutradara. Oke. Jadi kayak waktu itu kayak ya udah, pokoknya di Eki, aku tahu bapakku tuh IQ-nya 160 plus. Aku nggak tahu itu berapa, 160 plus gitu. Terus bisa nyampe mana tuh 70? Makanya. Tapi kan negatifnya orang yang IQ-nya ketinggian itu adalah banyak yang ngerti kalau dia ngomong. Nah, aku pun suka nggak ngerti, tapi IQ-ku yang paling mendekati di satu Eki. Jadi akulah yang dipanggil untuk mengerti apa maksud bapak. Jadi bapak kayak Interpreter gini. ya? Interpreter, karena aku kayak mungkin IQ-ku ya pokoknya paling mendekati lah. Terus abis itu nggak nyampe sedia, tapi kayak terus jadi bapak kayak suka ngomong, oh ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Semua orang udah pusing. Temanku sampai muntah waktu itu. Saking dia nggak bisa Stres ngerti, ya? stres. Terus kayak ya udah, jadi aku yang bantu ngerti. Jadi apa yang bapak mau, aku translate jadi naskah. Karena bapak bilang bapak nggak bisa nulis. Oh, Jadi karena jadi interpreter itulah makanya jadi nulis ya? jadi nulis, bapak bilang nonton ini, nonton. Jadi wawasannya jadi makin lama makin banyak. Habis itu ya sampai sekarang jadinya nulis juga. Oh, keasikan apa pada saat menulis? Keasikan apa? Aku bahasanya jelek kak. Bahasa Indonesia aku selalu nilainya remet. Jadi kayak aku sebenarnya nggak suka menyusun kata-kata indah. Tapi aku merasa kalau kita nulis semua keruwetan yang ada di dalam otak tiba-tiba jadi Jelas ya? jelas. Itu yang keasikan yang aku suka. Dan kan sebetulnya menulis satu hal, tapi menulis naskah itu lain hal kan? Itu gimana ngebayangin pada saat membuat tulisan, membuat naskah? Aku sih Pertunjukan loh. ngebayangin bener-bener, kalau aku prefer udah tahu siapa yang akan memainkan. Jadi aku prefer dia ngomong itu, karakternya ngomong ini, ngomong itu. Jadi kayak kalau nulis ya bener kayak orang gila, kayak ininya juga jalan gitu. Terus kalau marah ya itu juga jalan gitu. Oh, membayangkan si tokoh itu berarti ya? Iya. Oh, membayangkan si tokoh itu atau membayangkan cast-nya? Jadi kan cast-nya udah, kalau yang jadi ini adalah si ini. Terus kamu ngebayangin itu apa atau gimana sih? Iya, kadang-kadang kan susah kalau misalnya tokoh itu nggak ada wujudnya gitu. Ya ada wishlist aja lah gitu. Kira-kira kayaknya kalau dia main bagus. Jadi kayak kebayangin wujud dia ngomong ini gimana. Oke, nah kan kalau misalnya membuat sebuah pertunjukan atau membuat naskah ini kan udah lengkap nih sebenarnya kan ya, nyanyi terus menari, membuat skrip, terus menjadi sutradara dan menjadi koreografer. Dalam membuat sebuah pertunjukan itu kan biasanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya betul. Nah, sebetulnya kegelisahan apa sih yang ingin kamu sampaikan melalui sebuah pertunjukan? Biasanya tiap pertunjukan beda, tapi setelah aku lihat benang merahnya, semuanya adalah nasib kita ada di tangan sendiri, yang penting kita jadi apa adanya aja gitu. Oke. Karena kadang kita kayak ngerasa kayak kok gue ada di sini, entah itu salah siapa, tapi sebenarnya menurut aku kita ada dimanapun kita ini sekarang itu karena kita sendiri gitu. Semua adalah akibat atas apa yang kita lakukan. Iya, gitu. Menurutku itu bisa jadi beban, tapi juga bisa jadi suatu hal yang bikin kita lega. Jadi kalau kita mau keluar kita bisa, gitu. Nah, kalau misalnya dalam kita meluaskan lingkupnya, kalau kita melihat negara lah atau melihat hidup lah, gitu ya, nggak usah negara lah ya, melihat hidup ini, hidup yang dijalanin. Hal penting apa sih yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang nih, sebagai manusia, supaya hidup ini menjadi baik-baik aja? Aku nggak tahu kalau baik-baik aja ya, tapi kita bisa tahu, oke, kalau tujuan kita adalah untuk mau ke baik-baik aja, misalnya kita mau waste gitu, atau kita mau nanya, Mas, kita mau waste gitu, abis ini aku mau ke Kokas misalnya gitu. Waste juga pasti akan bingung kalau kita nggak tahu your location nih di mana. Jadi kayak maksud aku kita akan tahu jalan kita mau ke tujuan kalau kita tahu kita sekarang tuh ada di mana. Maksud aku kayak accept yourself for who you are dulu gitu. Gue kayak gini, gue anaknya A, anaknya B, gue kekurangannya ini, gue kelebihannya ini. Dengan begitu kita tahu apa yang harus kita work on, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita pertahankan untuk terus maju mencapai tujuan kita gitu.
Oke, bicara soal tujuan, cita-citamu apa? Cita-citaku adalah kalau untuk pribadi bener-bener nggak tahu. Karena maksudnya kayak aku apa aja deh. Tapi yang penting adalah aku pengen banget bikin orang Indonesia lebih cinta sama budaya Indonesia. Tapi bukan kayak sok-sok budayawan gitu ya. Kayak maksudnya kayak aku bisa jadi banget salah ngomong. Tapi maksudnya kayak lebih ke mengelevate tradisi, mengelevate budaya kita daripada mempertahankan yang sebenarnya udah outdated gitu. Oke, kenapa harus begitu? Karena kalau dunia aja terus berputar gitu. Dunia berputar dengan kecepatan yang sangat cepat gitu. Kalau kita terus mempertahankan berarti kita maunya stay still. Kalau kita stay still, sebenarnya kita mundur. Caranya dunia terus berputar, apapun yang kita punya, tradisi kita, budaya kita tuh sangat kuat, justru harus kita elevate gitu. Dengan globalisasi, dengan apapun yang terjadi zaman sekarang gitu. Dengan maksudnya cerita rakyat bisa kita relate dengan perselingkuhan artis-artis gitu. Misalnya gitu. Jadinya kayak dia nggak jadi ada dunia yang berbeda gitu. Lebih relevan ya? Lebih relevan, pop culture sama tradition bisa dijadiin satu, bukannya jadi dunia yang berbeda gitu menurutku. Karena ada nilai-nilai yang di tradisi yang sebetulnya bisa diterapkan dan dipakai untuk di saat ini. Banyak banget harusnya, karena tradisi kan terjadi karena budaya, karena lifestyle. Iya nggak sih? Jadi harusnya lifestyle kita tetap selaras sama tradisi, menurutku. Oke. Nah, ini kalau sekarang dalam konteks perempuan lah. Oke. Sebagai perempuan ya, perempuan tuh harusnya gimana sih? Perempuan tuh menurutku harusnya bangga bahwa kita perempuan. Karena aku tuh lagi aku tuh lagi pengen banget badanku tuh jadi lebih berotot gitu. Nah, terus habis itu aku searching gitu, gimana caranya gitu. Tapi pokoknya aku find out that perempuan itu pain tolerance-nya jauh karena kita ada melahirkan, adalah kita pain tolerance-nya jauh. Kita kalau misalnya workout, terus kan ada rest. Harus rest berapa detik. Cowok tuh restnya harus jauh lebih lama daripada perempuan. Karena perempuan basically lebih kuat gitu. Tapi kenapa kita ngerasa kita tuh kalau memang lemah, itu kan social construct, iya nggak sih? Kita harus bangga dulu kalau kita perempuan. Kalau kita nggak bangga, kita nggak akan bisa jadi kuat gitu. Karena kita terlalu kayak menghipnotis diri bahwa kita tuh lemah gitu. Padahal sebenarnya kita tuh, aku nggak mau bilang lebih kuat dari laki-laki. Aku yakin laki-laki bisa ngangkat meja ini jauh lebih efisien daripada perempuan. Tapi ada juga yang nggak kuat kan? Ada juga kan, iya kan? Iya. Tapi kita tuh sebenarnya dibuat sebagai sosok yang kuat gitu. Jadi jangan kayak, aduh gue perempuan nih, itu yang kayak menurut aku bikin kita terus jadi dianggap lemah gitu. Karena kitanya sendiri. Atau mungkin kita punya kecenderungan nyaman menjadi lemah. Nah itu dia, Kak. Itu gak sih yang menurut aku? Mungkin. Jadi karena kan mungkin pengen di-serve juga, pengen dilayani, artinya ini terlepas dari ini kan ya lagi-lagi social construct juga kan, laki perempuan tuh seharusnya seperti apa. Iya. Padahal sebenarnya kita bisa membuat definisi sendiri kan ya. Betul, menurutku. Kalau misalnya kamu ntar hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalnya tadi di Eki Dance Company kan, itu kan laki ada perempuan. Bagaimana sih? Apakah ada interaksi seperti apa sih di situ yang membuat semua orang bisa menjadi dirinya sendiri gitu, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki tanpa terprovokasi gue perempuan lo laki gitu. Wow, itu pertanyaan yang sulit. Tapi apa ya? Bahwa kayak kita nggak mau jadi sama gitu. Itu mungkin kayak semua orang punya keistimewaan masing-masing. Dan lo akan truly ini bapakku terus ngomong, dan lo akan truly shine kalau personality lo keluar, maksudnya bersinar gitu, keluar gitu. Maksudnya kita misalnya ada star, namanya dulu kan starnya Taka Colin gitu di Eki. Kita nggak butuh next Taka Colin, kita butuh you next you gitu. Nah itu yang kayak everybody can shine if mereka pede dengan dirinya masing-masing. Maksudnya kayak ada yang dari Sidetape, nggak ada penari dari Sidetape gitu. Di satu Jakarta orang yang di seluruh Indonesia mungkin orang Sidetape yang bisa nari kayak kamu tuh cuman kamu gitu. Bapak tuh ngomong kayak gitu terus gitu, yang bikin kita kayak oh jadi dengan background apapun kita semua bisa jadi bintang gitu. Oh menarik. Itu jadi membuat orang
merasa bahwa dia sanggup menjadi bintang, minimal gue merasa jadi bintang gitu kan. Iya, nggak perlu Bersinar. jadi orang lain gitu. Oke. Nah, kalau jadi 3 kata deh. Oke. Apa hal penting buatmu dalam hidup? Hal penting 3 hal, yang paling penting 3 hal. Oh, 3 hal berarti kan? 3 hal. Kalau aku like the people, everyone gitu. Maksudnya the people, family sama cinta sih. Kenapa? Kayak I think that's what I live for gitu. I live for the love of the people gitu. Maksudnya kayak egotistically kalau misalnya aku habis pentas, aku keluar terus banyak yang nyamperin aku happy gitu. Aku ngerasa ya that's what I live for gitu, untuk entertain the audience gitu. Dan kalau family itu roots-nya aku, itu siapalah aku sebenarnya gitu. Bahwa aku lahir dan ibuku bete sama aku karena dia lagi kurus, ya that's me gitu. Itulah kayak ya akibatnya aku jadi orang yang kayak gini sekarang, nggak ngerti juga sih. Dan aku menjadi aku sekarang supaya aku jadi lebih berguna dan juga bisa lebih membahagiakan the people, banyak orang gitu. Kalau bayangkan 10-15 tahun lagi, mau jadi apa, Ara? Nggak tahu. Wow, aku mau punya keluarga. Itu adalah aku mau punya keluarga dan aku maunya Eki, aku pribadi nggak tahu aku mau jadi apa, tapi aku maunya udah ada industri musikal, industri panggung di Indonesia. Itu sih. Maksudnya kayak udah ada Broadway gitu dan kita nggak usah ke sana gitu. Broadway. Iya. Aku pernah sekali nonton Broadway dan itu sampai sekarang kesannya tuh nggak hilang karena gila ya, emang keren banget ya. Nah itu dia, kenapa kita nggak bisa sih? Bisa dong. Makanya. Bisa dong. Aku nggak sabar menunggu Eki kelak bikin Broadway di Indonesia. Itu keren banget. Makasih ya, Ara. Terima kasih udah ya. berbagi ini Iya. semua. Kalau misalnya gini, kita bikin pertunjukan atau kita menjadi bagian dari sebuah pertunjukan, biasanya akan bilang bahwa oh, kelak gua akan ngetop. Tapi ternyata ini masalahnya bukan ngetop nggak ngetop, tapi bagaimana kita membagi, menyebarkan dan menangkap kasih sayang kepada orang dan dari orang lain. Dan kasih sayang itu untuk hari ini, terutama hari ini dan masa depan adalah hal yang harus kita pelihara. Terima kasih sudah bergabung dengan Ballet Talks. Terima kasih Ara sudah berbagi dengan Ballet Talks dengan di Heartlines. Dan sampai ketemu lagi dengan narasumber berikutnya. Sama-sama kita akan berbagi pikir, berbagi rasa, dan berbagi hal yang tidak pernah kita temukan di hari-hari. Terima kasih, sampai ketemu. Bye-bye.